Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Jen Amori, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini izin memperkenalkan diri. Saya Fahrizal Bahari dengan NIM 20254064050091 ingin mempresentasikan hasil dari tugas yang Bapak berikan yang berjudul Pendidikan di Era Perang Dingin. Pendidikan senjata sebagai senjata ideologi. Perang pemikiran. Perang dingin adalah pertarungan ideologi. Pendidikan sebagai instrumen strategis membentuk loyalitas. Sistem pendidikan dirancang untuk menciptakan warga negara yang loyal secara politis. Seperti contoh, di Amerika Serikat, program pertukaran pelajar seperti Fulbright digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan kapitalisme di negara-negara berkembang lainnya, seperti Cina, Rusia, dan lain-lain. Lanjut slide yang selanjutnya, filosofi pendidikan blok barat versus blok timur. Yang pertama, di blok barat, seperti contohnya Amerika Serikat, menciptakan individu kritis dan mandiri dalam kerangka demokrasi liberal. Dan yang kedua, blok timur, Uni Soviet, membentuk manusia Soviet baru yang mengutamakan kolektivisme dan loyalitas mutlak. Contoh di blok barat atau Amerika Serikat, siswa diajarkan untuk berdebat dalam kelas tentang hak-hak individu dan sistem politik seperti dalam pelajaran civics. Di blok timur, seperti Uni Soviet, siswa wajib mengikuti pelajaran kolektif seperti Pionir Muda yang menekankan kesetiaan kepada Partai Komunisme. Krisis Sputnik dan reformasi pendidikan di Amerika Serikat. Peluncuran Sputnik 1 pada tahun 1957 memicu krisis Sputnik di Amerika Serikat, dianggap sebagai kegagalan pendidikan. Seperti NDAA 1958, Kongres Amerika Serikat mengesahkan National Defense Education Act (NDAA) dengan dana kurang lebih 1 miliar dolar Amerika Serikat. Fokus STEM, pengembangan pendidikan sains, matematika, dan bahasa asing, dan beasiswa dan pelatihan, pinjaman atau beasiswa untuk 1,5 juta mahasiswa, pelatihan 13.000 guru per tahun. Dan adapun contohnya, setelah Sputnik, Amerika Serikat meluncurkan program NEOMED yang memperkenalkan konsep matematika abstrak sejak sekolah dasar. Contoh lain, beasiswa NDAA diberikan pada mahasiswa jurusan fisika dan teknik untuk bersaing dengan kemajuan sains di Uni Soviet. Kemudian di slide selanjutnya, sistem pendidikan Soviet, kekuatan STEM. Sistem Soviet mengembangkan pendekatan terpusat dalam pendidikan STEM sejak era Stalin. Yang pertama, sekolah fisika, matematika, sekolah khusus untuk siswa berbakat sejak usia dini. Kurikulum ketat. Kurikulum matematika 2-3 tahun lebih maju dari sekolah biasa. Yang selanjutnya, integrasi industri. Pendidikan teknik terintegrasi langsung dengan kebutuhan industri nasional. Dan yang keempat, kompetisi sains. Sistem kompetisi ketat untuk mengidentifikasi bakat terbaik. Seperti contohnya, Sekolah Matematika Moskow nomor 2 menjadi sekolah khusus untuk anak berbakat yang nantinya banyak menjadi ilmuwan dan insinyur ternama. Contoh yang kedua, Olimpiade Sains Nasional Uni Soviet diadakan setiap tahun untuk menjaring bakat terbaik sejak usia remaja. Di slide selanjutnya, yakni propaganda ideologi di kurikulum. Di blok barat, sejarah, keunggulan demokrasi liberal, kewarganegaraan, ancaman merah dan nilai-nilai barat, ekonomi, promosi pasar bebas, program pertukaran pelajar sebagai diplomasi. Di blok timur, wajib dasar-dasar pengetahuan politik, sastra, mendukung nilai sosialis,
sejarah keunggulan sistem Soviet, dan sains kontribusi ilmuwan Uni Soviet. Teknologi, tetapi juga katalis perubahan fundamental pendidikan di Amerika Serikat. Adapun akselerasi NDIA, implementasi NDIA dipercepat dengan tambahan dana sekitar 500 juta US dollar. Kemudian kurikulum baru, pembentukan kurikulum New Math dan New Science, pelatihan guru, pelatihan intensif 50.000 guru sains dalam 5 tahun, dan yang terakhir laboratorium sekolah, pengembangan laboratorium sains di 15.000 sekolah menengah yang berada di Amerika Serikat. Dan ada pun contohnya seperti NASA bekerja sama dengan sekolah untuk mengembangkan modul sains tentang eksplorasi ruang angkasa. Contoh lain, pelatihan guru secara massal melalui program Summer Institute for Science Teacher yang didanai pemerintah federal. Teknologi, tetapi juga katalis perubahan fundamental pendidikan di Amerika Serikat. Adapun akselerasi NDIA, implementasi NDIA dipercepat dengan tambahan dana sekitar 500 juta US dollar. Kemudian kurikulum baru, pembentukan kurikulum New Math dan New Science, pelatihan guru, pelatihan intensif 50.000 guru sains dalam 5 tahun, dan yang terakhir laboratorium sekolah, pengembangan laboratorium sains di 15.000 sekolah menengah yang berada di Amerika Serikat. Dan ada pun contohnya seperti NASA bekerja sama dengan sekolah untuk mengembangkan modul sains tentang eksplorasi ruang angkasa. Contoh lain, pelatihan guru secara massal melalui program Summer Institute for Science Teacher yang didanai pemerintah federal. Transformasi pendidikan tinggi, perlombaan antariksa juga membawa dampak signifikan pada pendidikan tinggi di Amerika Serikat. 400% peningkatan anggaran penelitian universitas meningkat 400% antara tahun 1958 sampai tahun 1968. Dan kesimpulannya, pendidikan sebagai alat strategis. Perang Dingin mengubah pendidikan menjadi alat strategis untuk ideologi dan teknologi global. Alat strategis yaitu pendidikan dialihfungsikan untuk memenangkan persaingan ideologi dan teknologi. Kompetisi STEM dipicu oleh Sputnik Krisis mendorong reformasi pendidikan besar-besaran di Amerika Serikat. Kurikulum propaganda digunakan untuk menanamkan nilai-nilai ideologis masing-masing blok. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.